Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبراق والعلم دافئ البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والكلام. شمس الدحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين. فيا أيها المشتكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سر رجب الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Hadirin para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis ad-duha, para pecinta majlis burda, para pecinta masjid, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzah, dimuliakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, apapun keadaan kita, Bu, tetap wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan mendapatkan musibah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu tanda bahwa hamba tersebut ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridha, nerima, puas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha adalah makam yang sangat tinggi. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasihi umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali merenungi, membaguskan, meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Sebab amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang berkualitas. Allah perintahkan kita untuk beribadah dengan amal yang sebaik-baiknya, ahsanu amala, amal yang paling baik, amal yang terbaik, bukan yang banyak sebetulnya, tapi yang baik, yang bagus amalnya. Apa amal yang bagus itu? Amal yang bagus itu amal yang ikhlas dan amal yang khusyuk kita di dalamnya. Eman, ya. Waktu kita gunakan untuk ibadah, tapi ketika ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, tidak bagus, maka nilai ibadah tersebut pahalanya akan sangat sedikit.
Maka pentingnya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Apapun amal ibadah kita, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Berusaha untuk khusyuk pada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Berusaha untuk menikmati pada setiap dzikir-dzikir yang kita lakukan. Wabil khusus pada pagi hari ini, ya, kita baca dzikir qasidah burda. Ya. Kita akan berusaha untuk menikmati khusyuk dalam membaca qasidah burda ini. Sebab qasidah burda ini merupakan tanda surat cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah burda ini merupakan suatu prasasti, bukti bentuk cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya qasidah burda ini, ya. Makanya di dalamnya berisi tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Qasidah burda ini dibagi fasal per fasal. Ada yang menerangkan tentang kelahiran Nabi Muhammad, ada yang menerangkan tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, ada yang menjelaskan mengenai mukjizat Nabi Muhammad, ada yang bentuknya ratapan menyatakan kecintaan dirinya kepada Nabi Muhammad. Yang kita baca, qasidah burda yang kita baca tadi itu berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan bentuk cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu bagi kita untuk lebih khusyuk, lebih memahami apa yang kita baca ini, sehingga apa? Manfaatnya akan besar kepada kita sekalian. Inilah pentingnya barangkali kita ini ngaji bersama, untuk kemudian kita mencoba untuk memahami apa makna qasidah burda yang kita baca. Qasidah burda ini diakui, semua ulama mengakui ini qasidah pujian kepada Nabi Muhammad yang paling baik sepanjang masa. Ada yang mengatakan nomor 2. Yang pertama adalah qasidahnya Ka'ab bin Zuhair, sahabat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan sama. Yang pertama qasidah burda. Dari segi apa baiknya? Dari segi sastranya, susunan kalimatnya menurut sastra, ini yang terbaik qasidah burda ini. Apa coba rahasianya? Kenapa qasidah burda ini merupakan qasidah yang paling bagus, baik dohirnya maupun batinnya? Kita barangkali sering, Pak, ya, kita barangkali sering, Bu, ketika kita membaca suatu dzikir, apakah itu sholawat, apa itu qasidah, kok nyaman, kok enak dibacanya, kok mantep ke hati. Tahu maknanya? Enggak tahu saya artinya apa, enggak tahu. Ketika mahal qiyam, asik, nikmat, merasakan seolah-olah Nabi Muhammad hadir ke dalam hati kita. Tahu artinya? Enggak tahu. Tapi ada sir, ada rahasia yang itu berpengaruh kepada hati kita. Atau barangkali kita pernah membaca suatu qasidah atau barangkali bacaan nyanyian yang kita tahu maknanya. Taruhlah barangkali puisi bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang kita pahami, atau nyanyian dan bahasa Indonesia yang kita pahami, bagus barangkali susunan kalimatnya, tapi tidak menyentuh kepada hati kita, tidak ada sirnya kepada hati kita. Qasidah burda ini dohiran wa batinan, dohir batin ada rahasianya, memiliki nilai yang sangat tinggi. Apa sebabnya? Sebab pengarang dari qasidah burda ini, Imam Busiri, ketika mengarang qasidah burda ini dengan 2 hal. Apa modalnya? Dohir dan batin. Dohirnya bagus, batinnya juga bagus. Apa maksudnya? Beliau Imam Busiri ini merupakan orang yang memang ahli bahasa, bukan orang sembarangan. Memang ulama Imam Busiri ini, gurunya orang-orang besar. Imam Busiri ini memang ahli bahasa, memang ahli syair, memang ahli balaghah, ma'ani, keilmuannya mampu dia. Kemudian apa? Yang kedua apa? Yang kedua adalah berangkat dari mahabbah, berangkat dari cinta kepada Muhammad, kemudian dia buat syair itu. Kita ini barangkali sebagian kita pernah mengalami, ya, pernah mengalami barangkali, ya. Dalam ilmu jiwa, ketika seseorang itu mengalami hatinya
cenderung atau cinta kepada sesuatu, maka tiba-tiba secara otomatis orang ini akan pandai membuat tulisan-tulisan. Imajinasinya kemudian melayang, bisa buat puisi. Ada sebuah kalimat dikatakan seperti ini: ketika saya mencintai seseorang, tiba-tiba saya pandai membuat puisi. Ketika hati kita itu cenderung terkuasai oleh sesuatu, tiba-tiba imajinasi kita itu melayang, khayal kita melayang, kemudian kita pandai membuat puisi yang sebelumnya tidak bisa apa-apa. Nah, Imam Busiri ini sudah ahli sastra, ahli bahasa, kemudian menulis dengan rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dohirnya bisa bagus, keilmuannya, batinnya masuk, menulis dengan rasa cinta. Itu makanya Qasidah Burdah ini hampir tiap baitnya memiliki khasiat. Nanti akan kami sebutkan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan akan datang, akan kami sebutkan khasiatnya bacaan ini apa. Ini untuk pengobatan, oh ini untuk rezeki, oh ini untuk agar supaya sawahnya dibebaskan dari hama. Itu ada semua. Hampir pada tiap baitnya ada khasiatnya. Sirnya ada. Kenapa? Dikarang, ditulis dengan rasa cinta, melalui rasa cinta, sehingga masuk. Apa yang kami sampaikan ya, ketika ibu-ibu barangkali masak, ketika masak sesuatu, ilmunya tahu, saya hafal, ini resepnya kue bolu tuh gini resepnya, ini takarannya sudah paham saya, betul, sudah saya praktek. Ketika kemudian buatnya dengan ilmu dan kemudian berangkat dari mahabbah cinta, ini buat keluarga saya, ini saya akan buat untuk keluarga saya dengan ilmu dan dengan perasaan semangat, perasaan cinta, rasanya akan beda, rasanya akan lain, ada sesuatu yang lain. Ketika dimakan itu kok enak ya bolunya, kenapa? Dibuatnya dengan rasa cinta, mahabbah, ada pengaruh ke dalamnya. Makanya Qasidah Burdah ini bukan produk yang istimewa, produk yang istimewa yang berangkat dari orang yang memiliki dhahir yang sangat bagus, batin yang sangat bagus. Hasilnya adalah Qasidah Burdah. Itu makanya khasiatnya sangat banyak. Orang tidak paham artinya, tidak tahu maknanya, ketika dibaca niat untuk kesembuhan akan berhasil. Allah akan berikan kesembuhan. Ini pentingnya kita mengetahui, apalagi nanti ketika kita membacanya, tahu maknanya, tahu maksudnya, sudah. Maka ketika kita baca Burdah akan nikmat. Orang ketika baca kemudian faham maksudnya, tahu maksudnya, maka akan nikmat yang kita rasakan. Kita jangan heran ketika kita mendengar banyak orang-orang soleh, zikirnya tiap hari baca sholawat sampai 100.000 kali. Kok kuat ya? Kok tidak kemeng mulutnya? Ketika baca zikir ini la ilaha illallah 10.000 kali setiap malam, kok kuat ya? Kok tidak kemeng mulutnya ya? Ini karena berangkat dari pemahaman, karena bacanya dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka hatinya juga mengatakan tidak ada yang bisa ngasih rezeki saya kepada saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Bacanya juga dengan hati. Ketika orang itu melaksanakan sesuatu dengan hati, akan nikmat yang dirasakan. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak akan merasa capek sama sekali. Kenapa? Nikmat mengamalkannya dengan hati. Dan kita berusaha ke sana ya. Qasidah Burdah yang kita baca ini pada setiap ahad ini, kita berusaha untuk memahaminya sedikit demi sedikit, agar ketika kita baca tambah mantap, tambah khusyuk, sehingga mahabbah kita kepada Muhammad akan muncul nanti. Saya yakin kita ketika faham, tahu maknanya, kemudian faham maksudnya, apa yang kemudian ketika kita baca kita bayangkan juga, oh ini maksudnya seperti ini, maka pasti tidak akan jarang ketika baca Burdah menangis. Kenapa? Begitulah kondisi Imam Busiri ketika mengarang Qasidah Burdah ini. Dalam keadaan sakit beliau, dalam keadaan sakit Imam Busiri ini, dalam keadaan sakit yang dia merasa barangkali sakitnya ini sudah ajalnya, sudah ini sakitnya akan menjadikan saya meninggal dunia barangkali. Kemudian dalam keadaan sakit dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga
Imam Busiri ini mengawali qasidah burdanya dengan fasal apa? Fasal fil ghazal wasyakwa wal gharam. Kalau di kitab burda yang kita baca itu maknanya apa? Fasal yang pertama itu salam rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi makna sebetulnya adalah fil ghazal wasyakwa wal gharam, adalah fasal mengenai romantisme, rintihan asmara. Ini fasal yang pertama. Apa maksudnya? Fasal yang pertama ini menerangkan mengenai keadaan Imam Busiri yang begitu sangat mabuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Menerangkan mengenai dirinya yang betul-betul tergila-gila, mabuk cinta sampai lupa diri kepada Nabi Muhammad SAW. Ratapan, romantisme. Ini yang pertama. Kita akan masuk pelan-pelan. Dalam syair burda ini, beliau mengatakan sesuatu yang beliau katakan itu seolah kepada dirinya sendiri. Jadi penyair itu biasa menunjukkan kepada keadaan dirinya, tapi yang diajak ngomong itu dirinya sendiri. Seolah-olah dia menanyakan sesuatu, padahal yang ditanya itu dirinya sendiri. Itu makanya pada bait yang pertama yang sering kita baca, amin tadakuri jiranin bidhi salami majastadam anjarami muklatin bidami. Apa maknanya? Amin tadakuri jiranin bidhi salami, apakah karena engkau teringat kepada tetangga yang ada di Dhi Salam? Apakah karena engkau teringat, terbayang-bayang kepada kekasihmu yang ada di Dhi Salam? Apa Dhi Salam itu? Dhi Salam ini tempat yang ada di antara Mekah dan Madinah. Inilah penyair. Penyair itu kecenderungannya pasti ketika akan menunjukkan mahabbahnya, cintanya kepada suatu, tidak langsung menunjukkan kepada suatu tersebut. Pasti yang ditunjukkan itu tempat lainnya. Pasti yang ditunjukkan itu simbol-simbolnya, bukan langsung kepada orangnya. Jadi apakah karena engkau terbayang-bayang senantiasa hadir di matamu jiranin bidhi salami, kekasihmu yang ada di salam, yaitu Nabi Muhammad SAW, majastad dan anjara mimuklatin bidami, sehingga engkau meneteskan air mata yang bercampur dengan darah. Jadi tanya kepada dirinya sendiri Imam Busiri ini, wahai diriku, kenapa kamu nangis sampai nangis darah? Tentunya bukan nangis darah secara zahir, ya. Kenapa kamu nangis sampai nangis darah, sampai air matamu bercampur dengan darah? Apa karena kamu teringat dengan kekasihmu yang ada di dalam, yaitu Nabi Muhammad? Am habbati ruhamin tilqai kadhimatin, atau barangkali karena hembusan angin yang berasal dari kadimah? Apa maksudnya nih? Hembusan angin yang berasal dari kadimah, atau barangkali hembusan angin yang berasal dari kadimah. Apa kadimah itu? Kadimah adalah tempat atau jalan yang berada di kota Mekah. Ada yang mengatakan kadimah ini adalah kota Madinah tersebut. Sebutan untuk kota Madinah adalah kadimah. Ini keadaan Imam Busiri, keadaan Imam Busiri. Nanti akan kami jelaskan. Atau barangkali apa? Wa amadul barku fid dhulma'i min idhami, atau barangkali kamu nangis sampai nangis darah nih karena melihat kilat yang menyambar dalam kegelapan lembah Idham. Kamu sampai nangis darah ini karena barangkali kamu melihat ada kilat di mana? Di lembah Idham. Lembah Idham ini adalah lembah gunung yang berada di kota Madinah. Ini menunjukkan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita akan mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit. Mudah dan cukup waktunya. Amin tadakkur jiranin bidhi salami, disebutkan tadakkur. Apakah karena mengingat? Mengingat dalam bahasa Arab itu ada zikrun, zikrullah, mengingat Allah. Tapi Imam Busiri tidak menggunakan zikr, menggunakan tadakkur. Apa maksudnya? Tadakkur ini maknanya, tadakkur ini adalah ketika teringat sesuatu dan sesuatu senantiasa ada di matanya, ada di hadapannya. Ada orang mengingat zikir,
zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, zikir kepada Allah, tapi tidak ada bayangannya. Bayangannya ke tempat yang lain, bukan ke la ilaha illallah. Ini zikir. Kalau tazakkur, ini ingat dan ingatnya senantiasa ada di hadapan matanya. Senantiasa hadir di hadapan matanya. Tazakkur. Imam Busiri ini mengatakan kepadanya, wahai diriku, kenapa kamu nangis sampai nangis seperti ini nih? Sampai nangis darah. Kenapa dikatakan nangis darah, Bu? Ini menunjukkan tangisan-tangisan kerinduan. Tangisan-tangisan yang menyiksa. Orang rindu itu tersiksa, Pak, keadaannya. Orang kangen rindu itu tersiksa. Ada orang nangis sedih, ada orang nangis senang. Ada bedanya. Di mana bedanya? Dari air matanya ini beda, Pak. Subhanallah, ya, subhanallah. Orang kalau nangisnya nangis sedih, karena sedih, air matanya panas. Air matanya panas. Tapi kalau orang nangisnya nangis karena senang, karena gembira, nangisnya air matanya dingin. Air matanya dingin. Subhanallah, lain ya. Itu pengaruh kejiwaan. Ketika orang nangis karena sedih, air matanya dipegang. Coba, sampai pegang. Panas. Ya, sampai panas mendidih enggak ya. Cuman ada hangat. Tapi ketika orang nangis karena nangis kegembiraan, maka air matanya dingin. Ini Imam Busiri bukan panas lagi, tapi darah yang keluar, air mata darah. Kenapa? Betul-betul sangat tersiksa dengan cintanya ini. Betul-betul sangat menderita karena rindu, kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu nangis ini karena sampai nangis dari karena kamu teringat kepada kekasihmu yang ada di salam, yaitu Nabi Muhammad? Atau barangkali kamu menangis ini karena ada hembusan angin yang berasal dari kalimah? Jadi keadaan orang yang mencintai, keadaan seseorang yang asyik mencintai sesuatu itu, ketika ada hembusan angin dari tempat yang orang dia cintai, langsung kepikiran. Barangkali ketika ada seorang pemuda senang, cenderung hatinya cinta kepada perempuan yang ada di Rogo Jampi, misalkan begitu. Itu ketika kemudian ada orang lain tidak kenal dia, sampai dari mana? Saya dari Rogo Jampi. Langsung muncul hatinya tuh, oh Rogo Jampi mana? Akan semangat hatinya. Kenapa? Di sana ada orang saya cintai. Itu. Dan ini Imam Busiri yang berada di Mesir, ya, yang berada di Mesir. Ketika kemudian Madinah itu ada di sebelah baratnya. Kemudian ketika angin itu berhembus dari barat, maka Imam Busiri merasakan bahwasanya ini angin dari kota Madinah. Ini angin berasal dari kota yang di sana ada orang paling aku cintai, itu Nabi Muhammad. Langsung tambah cinta sampai nangis darah. Jadi begitu ada orang yang datang dari tempat yang kita cintai, pasti kita langsung cenderung hati, oh ya, di mana tempatnya? Asyik kita. Mungkin kita akan berbuat baik kepada orang tersebut. Kenapa? Orang ini berasal dari kota, dari tempat yang kebetulan di kota itu ada orang saya cintai. Ini kecenderungan hati seorang, kejiwaan seseorang. Atau barangkali ketika ada khabar-khabar, Imam Busiri ini ada berasal di Mesir. Ya. Ketika barangkali hembusan angin ini dimaksudkan juga dimaknakan ketika ada khabar-khabar, ada orang datang dari Madinah. Itu langsung bergejolak hatinya Imam Busiri itu. Kangen lagi sama Nabi Muhammad. Ada orang baru datang dari Madinah. Aduh, dari Madinah, dari tempatnya orang saya cintai. Bergejolak lagi hatinya. Bergejolak lagi hatinya. Nangis lagi. Atau barangkali nangisnya kamu nih, kata Imam Busiri. Ini Imam Busiri mengatakan pada dirinya. Atau barangkali nangisnya kamu wa amadul barku fi dhulma'i min idhami. Atau kamu nangis sampai nangis darah ini mungkin karena kilat yang menyambar dalam kegelapan lembah Idham. Lembah Idham ini gunung yang ada di kota Madinah. Di malam hari ketika Imam Busiri sedang berada sendirian, inilah keadaan orang mencintai itu, kejiwaannya. Ketika barangkali saya umpamakan, saya gambarkan, ada kecenderungan hati sama orang yang ada di Bali. Ada orang, saya punya orang saya cintai ada di Bali misalkan. Kemudian ketika kita di Banyuwangi,
ketika di malam hari yang gelap, kemudian al-barku, ada kilat. Al-barku itu kilat yang tidak keras. Kita sering barangkali melihat ada kilat tapi yang tidak sampai memekakkan telinga. Kilatnya lembut, seolah seperti lampu yang nyala itu aja. Lampu yang nyala itu aja. Ketika kemudian ada kilat di daerah Bali sana, di timur sana, kemudian orang ini langsung merasakan kilat itu ada di Bali. Kilat itu ada, terbayang lagi kekasihnya yang ada di Bali. Ini Imam Busiri keadaannya sampai seperti itu. Keadaan sampai seperti itu ketika beliau berada di Mesir di malam hari, kemudian melihat ada kilat dari arah Madinah, kota Madinah, lembah Idham, langsung merasakan cinta lagi sama Nabi Muhammad, kangen lagi sama Nabi Muhammad, sampai tidak kuat, sampai nangis darah lagi, nangis air mata, kangen, rindu. Ini keadaannya ya, ini keadaan Imam Busiri sampai seperti itu, tak kuat sudah melihat hal-hal yang menyambung kepada orang dia cintai, langsung tidak kuat dari Imam Busiri ini. Itu keadaannya. Kemudian dijawab sendiri sama Imam Busiri, kamu ini nangis sampai nangis darah ini apa karena tetanggamu orang kamu cintai ada di Salam, atau karena hembusan angin yang ada di lembah Idham yang di Kadimah, atau barangkali kilatan petir yang ada di lembah Idham, kamu sampai nangis darah apa karena itu? Nah, kemudian dia memungkiri, tidak, bukan karena itu. Itulah apa? Itulah kebiasaan seorang penyair. Seorang penyair ini pasti akan menguji keadaan hatinya, cintanya akan diuji, kemudian dia pungkiri sendiri, enggak, bukan karena itu, saya nangis bukan karena itu, bukan karena itu. Tapi kemudian apa? Dijawab sendiri sama Imam Busiri, fama li'ainaka in qultak fufahamata, maka kenapa kedua matamu, in qulta, ketika engkau mengatakan kepada kedua matamu, ukfufa, sudah cukup wahai mata, jangan nangis, tapi tetap air mata terus mengalir. Kalau memang bukan karena ketiga tadi itu kamu menangis, lalu kenapa ketika engkau mengatakan kepada kedua matamu, wahai mataku sudah cukup, kamu jangan nangis lagi, tapi kenapa matamu tetap menangis? Kalau emang bukan karena tiga tadi, kalau bukan karena Nabi Muhammad engkau ini menangis, lalu kenapa? Kenapa matamu kok terus menangis? Padahal engkau telah mengatakan kepada kedua matamu, wahai mata sudah cukup, kamu jangan menangis. Wa malikalbi in qulta astaghfir, dan engkau mengatakan kepada hatimu, wahai hati sadarlah sudah, jangan gundah, tapi tetap hatimu ini kau gundah. Kenapa kau gundah? Ini menguji kecintaannya. Ini menguji kecintaannya. Jadi dia tuh menguji cintanya dia, bahwasanya apakah saya nangis tuh karena jiran yang ada di Salam, orang saya cinta yang ada di Salam, atau hembusan angin yang dari Kadimah, atau kilatan petir yang ada di lembah Idham. Bukan karena itu semua, tidak, saya bukan karena itu. Tapi kenapa saya tetap menangis? Kenapa mata saya tidak mau diam, terus mencucurkan air mata? Ini menunjukkan begitu besar cintanya. Itulah kebiasaan penyair itu begitu, pasti akan memungkiri kecintanya. Cintanya itu akan ditutupi, akan dipungkiri, tapi akan dia benarkan, dia kuatkan bahwa ya betul, saya ini nangis karena itu semua. Buktinya apa? Mata saya tidak berhenti nangis. Sudah saya bilang berhenti mata, jangan nangis, terus mengalir, terus mengalir. Hati saya sudah saya katakan sama hati saya, sudah hati, jangan gundah lagi. Tidak bisa tetap gundah. Kenapa? Menahan cintanya kepada orang yang ada di Madinah, yang ada di Salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famali ainaka in qultak fufahamatan wa malikal bika in kultastafiq yahimi. Mengapa kedua matamu tetap berlinangan air mata padahal engkau telah berusaha membendungnya, dan kenapa hatimu senantiasa gundah gulana padahal engkau telah menghiburnya? Tak bisa lagi, sudah tidak bisa menahan kecintaan. Baru kemudian dijawab oleh Imam Busiri, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah orang akan menyangka as-sabbu, orang yang mabuk cinta,
orang yang betul-betul mencinta itu annal hubba munkatibun, bahwa cinta itu dapat disembunyikan? Apakah orang itu menyangka bahwasanya orang yang mabuk cinta itu maka cintanya mampu disembunyikan? Ma baina musabin minhum mutarimi, di antara linangan air mata dan hati yang terus bergelora. Apakah orang yang mabuk cinta itu menyangka bahwasanya cintanya dapat disembunyikan? Padahal air matanya terus mengalir, padahal hati terus gelisah, terus gundah gulana, maka maknanya tidak bisa disembunyikan. Air mata yang terus mengalir, hati yang terus resah, gundah gulana, menunjukkan bahwasanya orang ini sedang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kalimat-kalimat yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu mempertanyakan, apakah orang itu menyangka bahwasanya ketika orang ini betul-betul jatuh cinta maka kemudian cintanya dapat disembunyikan? Tidak, saya tidak apa-apa, tidak bisa dipungkiri. Dia menangis memang betul karena sesuatu yang ada di salam. Dia menangis betul karena ada sesuatu yang ada di lembah Idham. Menangis karena itu, sehingga apa? Tidak bisa ditutupi lagi cintanya sudah. Buktinya apa? Air mata terus mengalir, hatinya terus ingat kepada Rasulullah, hatinya terus gelisah. Keadaan orang pencinta itu seperti itu, gelisah. Ini tingkat cinta yang sudah sangat tinggi ya. Nah, Imam Busiri ini, maka tidak salah ketika keadaan cinta seperti itu ya, keadaan cinta seperti itu Imam Busiri ini sampai ketika mendengar khabar tentang kota Madinah nangis, kemudian melihat keadaan, melihat kilat yang terjadi di kota Madinah nangis, terus air mata yang keluar kerinduan kepada Muhammad. Maka ketika syair ini dibuat dengan rasa cinta yang begitu tinggi, maka pasti ada sir, ada rahasia yang berada dalam syair yang beliau buat ini. Ini merupakan apa? Keuntungan bagi kita mendapatkan sebuah hadiah. Tinggal bagaimana kita mampu juga ya, kita membacanya dengan merasakan hal tersebut. Merasakan ketika kita bacanya, amin tadakuri jiranin bidhi sanami. Bayangkan ketika itu kita mahabbah juga, kangen sama Nabi Muhammad, kita bayangkan itu. Ketika sekali dua kali kita biasakan seperti itu, Bu, mau 2 jam 3 jam baca burda pasti kuat, bahkan bukan hanya kuat, nikmat yang ada. Dan ketika itu rasa mahabbah akan muncul dalam hati kita. Nikmat baca burda, asyik, nikmat masuk ke hati kita, kemudian merasakan hasil dari burda itu, yaitu mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca syair yang terakhir ya, yang kita bahas tadi. Amin tadakuri jiranin bidhi salami majastadam anjara min muklatin bidami am habbatir mihu min tilqai kadimatin wa awbadal barku fi dhalma'i min idami famani aynaka in kul takfu fahamata wa malikalbika in kul tastafiq yahimi أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mudah-mudahan dapat barokah ya dari majlis burda yang kita baca nih. Mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan zahir dan batin kita sehingga kita mampu untuk memahami, mampu untuk khusyuk pada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika muncul rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, cukup bagi kita itu sebagai modal untuk menuntun kita senantiasa berada di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini barakah pada kita ya, barakah fid dunya wal barzah wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم إنا نستحفظك ونستعدك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عنه ذي باغنا من شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولي المشايخنا والإخوان في الدين ولأصحابنا وأحبابنا من أحبنا فيك لمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كامل المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى بك ورسولك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.